Pada awalnya beberapa pakar menyebutkan bahwa varian ini lebih cepat menular dan vaksin yang ada belum bisa sepenuhnya mengalahkan varian ini. Data juga disebut bahwa belum terlalu lengkap dan masih juga belum dipastikan bagaimana tingkat penularannya. Namun per 13 Desember penyebaran varian ini menjadi sangat luar biasa. Bukan hanya di Afrika saja, Afrika Selatan maksud saya, tetapi juga di Eropa. Masuk di sini di Inggris yang kasusnya menjadi naik luar biasa dan bahkan Inggris menjadi negara pertama yang mengumumkan kematian terkait infeksi varian ini. Jadi secara keseluruhan bahwa 72 negara telah mendeteksi adanya Omikron dan hasil data epidemiologi di Afrika Selatan menunjukkan bahwa kemungkinan Omikron itu transmisinya lebih besar daripada varian Delta. Akan tetapi perawatan rumah sakit dan kematian akibat Omikron lebih kecil dibandingkan dengan varian Delta. Efektivitas terhadap vaksin yang simptomatik disebabkan Omikron lebih tinggi dibandingkan dengan Delta. Bagaimana kita mencurigai bahwa tes PCR yang positif kemungkinan besar adalah varian Omikron bila laboratorium tidak punya STGF, yaitu S-target gene failure, tidak menggunakan varian tersebut. Nah, kita bisa mencurigai apabila spesimen yang positif itu berasal dari, pertama, turis atau pendatang yang berasal dari negara yang sudah ada penularan varian Omikron. Jadi yang tadi ada sekian banyak negara yang dikatakan oleh Bapak Wakil Menteri Kesehatan itu adalah negara yang sudah terinfeksi dan kita harus waspada kalau ada turis yang berasal dari negara tersebut datang atau pendatang. Nah, kita perlu waspada kalau dia positif, maka itu dengan tes PCR biasa itu patut untuk dilanjutkan dengan full genome sequencing. Kalau kita lihat pada pengelompokan klasterisasi dari berbagai jenis varian, baik itu interest, concern maupun high consequence, ini yang dikhawatirkan adalah beberapa informasi ya, walaupun memang semua belum pasti untuk Omikron karena dalam proses riset yang dilakukan di luar negeri khususnya yang terimpak sangat besar gitu ya, kita tidak menginginkan terjadinya varian of high consequence. Saya beri warna merah karena kalau ini obat bisa tidak lagi berfungsi, kit diagnostik tidak berfungsi, kita berharap semakin lama akan semakin lemah kondisi dari COVID-19. Kan bukti menunjukkan bahwa Omikron berhubungan dengan kemampuan luput dari imunisasi, luput dari kekebalan yang didapat akibat prior infection. Jadi kalau orang sakit kemudian sembuh kan ada antibodi dalam tubuhnya. Jadi walaupun ada antibodi dalam tubuhnya, ternyata Omikron tetap aja bisa nembus antibodi itu dan orangnya tetap sakit lagi. Ini hasil jurnal ini. Yang perlu ditunggu adalah slide berikutnya. Jadi dia bisa menembus antibodi gara-gara sakit. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak nanti menembus antibodi yang dibuat oleh vaksin kan gitu kan? Antibodi kan bisa dapat gara-gara sakit, bisa didapat gara-gara vaksin. Ini yang dengan adanya mutasi ini atau varian ini yang baru, itu WHO sangat cepat meningkatkan ya, mulai dari varian of interest kemudian varian of concern ya. Nah, kemudian yang menarik menurut saya bagaimana implikasinya sebetulnya. Tadi juga Prof. Tony sampaikan yang penting bahwa masker, kemudian physical distancing, jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian juga menghindari kerumunan, terutama juga tadi Prof. Chandra sampaikan untuk tahun baru kita harus hati-hati ya. Pertama, kami mengapresiasi komunikasi publik dari Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19 yang kami nilai sangat lebih baik ya dibanding ketika misalnya di awal-awal pandemi. Dan kami selalu percaya bahwa konsistensi, transparansi, komunikasi publik dari otoritas penanganan pandemi itu sangat-sangat krusial bagi tingkat kepercayaan publik atas penanganan pandemi di Indonesia. Berita PBB UN News itu melansir pandangan Dirjen WHO Mr. Tedros yang mengatakan don't understand Omicron. Jangan underestimate terhadap Omicron.
katanya 77 negara telah terpapar Omicron. Itu yang mengatakan do not underestimate. Vaksinasi sudah menjadi sebuah keniscayaan. Karena itu kalau masih ada daerah yang belum divaksinasi sampai 70% penduduknya, saya kira bahkan kepala daerahnya pun mesti diberi sanksi itu.